Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ada di dalam perjalanan menuju ke Tobelo, ya, dari Ternate ke Tobelo. Dan ini merupakan satu titik yang luar biasa di mana banyak desa-desa yang mengalami kebangunan rohani, dan kami datang ingin menjadi berkat, saluran berkat bagi mereka semua, juga khususnya petani-petani ya, kelapa ya. Nah, sebelum saya mau menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan dan juga hal-hal yang secara profetik yang sedang terjadi pada saat ini yang perlu kita perhatikan ini sebagai tanda daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya ingin supaya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh rindu Tuhan untuk mendapat pewahyuan yang baru, bukan sekedar penafsiran kami, tetapi kami butuh dituntun pada zaman ini untuk kami boleh mengalami sendiri bagaimana setiap langkah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Kami tidak buta secara rohani, kami melek rohani, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kuasai mulut bibir hamba-Mu, dan diberkatilah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, saya ingin men-sharekan mengenai dengan satu topik namanya Bible Prophecy 2025. Hal ini tentunya banyak sekali yang akan perlu kita dapatkan sharing ini, karena tidak mudah juga dan terlalu banyak yang akan harus disampaikan, dan terlalu banyak hal yang sedang terjadi ya, yang khususnya dalam hari-hari yang dimana kita sedang menghidupi saat ini. It's really amazing buat saya ketika tahun ini saya mengamati, saya membaca firman, saya mempelajari, saya melihat berita-berita. Wow, what amazing things is really happen in my lifetime ever ya. Nah, dalam beberapa waktu saya seringkali pergi ke Israel, khususnya saya pergi ke daerah Yerusalem ya, saya pergi ke Tiberias, kota-kota yang ketika kehidupan Yesus di sana. Bahkan sebelum itu saya bisa merasakan, saya bisa meraba, dan saya bisa menyaksikan, bahkan saya berjalan di atasnya, bagaimana batu-batu ini ada sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus, ribuan tahun sebelumnya. Dan ini merupakan yang disebut the ancient ya, zaman purba. Nah, tetapi something is really secara profetik itu tertulis di dalam firman Tuhan, dan kejadian-kejadian keruntuhan demi keruntuhan pun sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan buat saya, what? Ini so real. Dulunya seperti dongeng, cerita kuno yang sudah terjadi dan sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Nah, 50 kali lebih saya pergi ke Israel, dan saya setiap kali saya pergi ke sana, wow, something is really buat saya benar-benar speechless, gak bisa ngomong, karena kok ini seperti batu pun hidup gitu, batu pun bisa berbicara ya. Nah oke, saya mau masuk dalam satu topik yang dinamakan Bible Prophecy 2025, apa yang sudah terjadi pada tahun-tahun ini, tahun 2025 ini, di mana kita menghidupi tahun ini dan kita juga sedang mengalaminya, dan kita sudah bisa memprediksi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Dan Bapak Ibu sekalian, semakin saya mempelajari, semakin saya mendengar, semakin saya melihat, what?
Bagaimana firman Tuhan itu begitu jelas dan nggak main-main. Semuanya terjadi. Nah, misalnya saya melihat begini, tanggal 15 Oktober 2024 itu terjadi perang rudal antara Iran dan Israel. Ya. Ini merupakan pemantik bagi terjadinya indikasi perang dunia ketiga. Nah, waktu itu Amerika mengirimkan kapal induk, dan ini merupakan suatu tanda perang. Lalu Rusia mengancam dengan ancaman yang nggak main-main, bahwa Rusia udah bangkit, dan Rusia itu disebut sebagai Persia di dalam Alkitab. Namun Cina ini yang disebut Raja dari Selatan ini juga mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan darurat dan ancaman-ancaman. Dan sejak peristiwa hari itu, harga minyak melambung tinggi. Harga emas naik melejit. Dan nilai saham anjlok. Ya, anjlok. Kita melihat berita demi berita bagaimana pengamat politik baik maupun pengamat militer mengalami satu kecemasan dengan prediksi yang mengerikan akan terjadi. Jadi dunia mengalami kepanikan dengan suatu ketakutan yang disebut masa depan yang paling buruk di sepanjang dunia ada. Namun waktu ketika peristiwa itu terjadi, ini head to head ya, Iran mulai dengan sekutunya mulai bergerak, bahkan Korut pun udah mulai unjuk gigi ya. Ini ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir dan mulai berangkat untuk berbicara sesuatu dan ingin melakukan sesuatu, unjuk gigi. Nah, sedangkan waktu itu Israel itu negara kecil yang dikepung oleh banyak orang, dan yang bela dia sepertinya mundur satu persatu. Kekuatan dunia waktu itu seperti berdiam diri. Bahkan PBB pun sepertinya udah kehilangan gigi sama sekali, tidak ada otoritas. Arab Saudi, satu kekuatan yang luar biasa sekali ya kekuatannya ini, tinggal dalam kesunyian waktu itu. Namun Rusia yang disebut Persia di dalam Alkitab itu mengancam, membuat pernyataan-pernyataan yang sangat menekan, dan itu nggak main-main Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika Iran meluncurkan senjata balistiknya, apa itu balistik ya? Balistik itu adalah senjata yang di luar angkasa begitu, nanti langsung bisa jatuh gitu. Maka Israel membalas, bahkan di perbatasan Libanon, Hizbullah dengan Hizbullah ya, kelompok Hizbullah ini, dan tentara Israel bentrok menyebar ke Suriah, ke Jordan dan lain sebagainya. Dan pada saat itu ketika Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, harga minyak itu melonjak naik 30%. Kenapa? Karena Selat Hormuz ini penting sekali, karena 20% pasok minyak bumi itu melalui selat ini. Rusia muncul dengan China yang membackup, akan mendukung kekuatan Iran. Wow. Nah,
kepentingan negara-negara adik kuasa itu waktu itu sangat kental sekali terlihat. Karena pertama soal prestise, yang kedua ini soal ekonomi. Karena perang ini menghabiskan dana yang luar biasa, tetapi juga ada faktor di mana siapa yang mau membeli senjata kita ini, gitu kan. Nah, waktu itu Putin, ya, Presiden Rusia ini berusaha untuk bernegosiasi dengan Iran, tetapi waktu itu Israel menolak sama sekali, zero. Ya, tidak ada kemungkinan. Karena Rusia pun waktu itu sampai sekarang juga sedang berperang dengan Ukraina. Nah, kita lihat di sini Uni Eropa, Jerman, dan Perancis itu mengajukan usul perdamaian, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Ini seperti macan ompong. Nah, setiap hari waktu itu kita lihat ada upaya, ada usaha untuk perundingan dan pembahasan untuk perdamaian. Namun tidak ada solusi sama sekali. Nah, waktu itu satu saat TV global, CNN, BBC, Al Jazeera, dan lain sebagainya, itu memberitakan ada satu berita bahwa Iran sedang mencari mediator untuk ceasefire, gencatan senjata. Kita sebagai orang Indonesia miris ya melihatnya, namun juga kita sebagai orang Indonesia ingin melihat di balik ini apa peranan Indonesia dan apa efek bagi Indonesia ke depan, dan kenapa Indonesia ada dan apa peranan Indonesia sebetulnya di tengah-tengah kancah dunia. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya mau sharekan sesuatu yang luar biasa. Iran memilih Indonesia untuk memediasi. Jadi Indonesia muncul sebagai negara pembangun jembatan. Karena udah nggak bisa ada diskusi, no talk, no discussion. Indonesia nggak punya kekuatan militer atau kekuatan ekonomi. Namun Indonesia punya resources untuk masa depan. Dan sebetulnya masa depan Indonesia ini membuat ngiri negara-negara lain karena the future itu bright, very bright. Karena banyak sekali resources yang ada di Indonesia dan banyak negara-negara lain tergoda untuk menguasai Indonesia. Namun Indonesia juga penduduk keempat terbesar di dunia dan juga mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun Indonesia juga pendiri dari gerakan namanya non-blok dan anggota G20. Nah, waktu itu Prabowo diundang dan dengan secara elegan men-sharekan filosofi diplomatik dengan mempertahankan garis independen melalui dialog. Suatu hal yang diplomat yang komunikatif, meskipun dia itu adalah juga serdadu perang ya. Mungkin hal ini banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang Indonesia. Sehingga mediasi ini bisa berjalan baik. Dan konsep daripada Indonesia ini adalah berdamai dengan semua. Dan unity itu bukan keseragaman, bukan pro, bukan diversity, perpecahan, perbedaan.
disunity, bukan. Tetapi unity in diversity. Waktu itu Prabowo mengunjungi USA, mengunjungi China. Coba bayangkan, dari blok ke blok. Rusia, Uni Eropa, berkunjung ke Saudi Arabia, dan berkunjung ke Iran, memberi nasihat sebagai teman. Karena Iran itu dianggap teman bagi Indonesia. Namun dengan Israel, meskipun tidak ada hubungan diplomatik, tapi menjalin saluran dialog, mendukung Palestina, namun menghargai hak hidup Israel. Nah, kita lihat, dengan mempertahankan keseimbangan politik seperti ini, maka beberapa negara mulai mengamati, what? Indonesia negara berkembang, tidak punya power secara militer, ekonominya juga menengah ke bawah, bukan negara maju, tetapi negara-negara ini udah memberikan reaksi yang positif sebagai teman baik daripada Indonesia. Maksudnya, ya, Pakistan, ya, mulai menghargai Pakistan demen perang, ya. Lalu Turki, oh, dia adalah seorang hater benar-benar, tetapi bagaimana dia respect ke Indonesia. Rusia, China, Saudi Arabia, bahkan mengundang khusus juga dari Qatar, Mesir yang udah pernah melakukan perdamaian dengan Israel. Mesir adalah negara yang disebut sahabat Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Konferensi Bandung itu menjadi pondasi, ya, menjadi gerakan non-blok di situ. Nah, Indonesia bukan unjuk gigi untuk dengan bargaining ekonomi, militer, tapi bargaining melalui persahabatan, long term. Bukan menekan atau persuasi untuk benefit, tetapi membawa konsep filosofi keamanan sosial, gotong royong, living in peace, dan saling tolong-menolong. Karena pihak-pihak yang berperang sebetulnya semuanya ingin berdamai, tetapi tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang memiliki filosofi. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dari timur yang akan dipakai Tuhan, di mana saya seringkali dalam gerakan doa atau di dalam khotbah atau whatever, ya, saya sering mengatakan bahwa Indonesia ini seperti burung buas dari timur. Dan Yesaya 46 ayat 11, bahwa burung buas dari timur yang akan melaksanakan keputusanku. Jadi ceasefire, gencatan senjata, bisa dimulai. Wow, ini saya katakan merupakan favor of God. Kenapa? Waktu itu, berapa bulan yang lalu? Belum lama. Hanya Iran tinggal menekan aja tombol nuklir. Karena ini yang paling ditakutkan oleh Amerika, bahwa Iran itu mempunyai pengayaan uranium yang cukup untuk membuat 20 senjata nuklir. Berapa banyak senjata nuklir untuk menghancurkan Israel sebetulnya? 1. Senjata nuklir dilancarkan ke kota Haifa saja. 1 negara hancur dengan semua tetangganya. Nah,
Betapa bersyukurnya ada momen delay untuk Indonesia berkarya, Indonesia berbuat sesuatu, Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Mungkin kita banyak melihat, mendengar berita-berita Indonesia begini akan terpuruk, pengangguran di mana, krisis ekonomi. Sampai sekarang masih 4.6 something ya pertumbuhan ekonomi, sementara negara lain cuma 1%. Dan apa sih sebenarnya tujuan Tuhan di balik ini? Saya ngelihat Pancasila ini dari Tuhan, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Put God first. Di mana sila pertama ini, yang bahasa aslinya ketuhanan yang Maha Esa itulah supaya ada nur, cahaya ilahi di mana-mana, di seluruh kepulauan Indonesia. Dunia sedang melihat 17.000 pulau lebih dengan 600 lebih bahasa lokalnya bisa living in harmony. Seorang petinggi Amerika dari militer, sejak peristiwa itu pergi ke Indonesia karena dia itu sebetulnya memandang kecil Indonesia, memandang rendah Indonesia. Dia nggak pernah pergi ke Indonesia dan dia kata, who is Indonesia? Who are you? Tetapi ketika negara-negara hebat, negara raksasa, negara-negara super dan kekuatan militer dan ekonominya hebat, do nothing. Dan muncullah Indonesia dengan keberadaannya. Dan ketika dia sampai di Indonesia, what? Indonesia ini nggak pernah promo mengenai dirinya, low profile, tapi punya kekuatan dari dalam yang luar biasa. Bayangkan, kalau perang ini terus berlanjut sejak waktu itu, babak belur ke semua. Ekonomi ambruk di mana-mana. Nah, namun ini merupakan satu kesempatan lagi bagi kita. Kenapa Tuhan berikan lagi the grace period of time? Waktu anugerah yang lebih lagi. Karena kita harus melihat tanda yang lain. Antara politik, antara kekuatan militer, antara perang ekonomi, perang intelligence, perang fisik. Nah, tetapi sebetulnya ini peperangan rohani yang luar biasa sedang terjadi, dan dalam suatu nuansa spiritual Tuhan sedang menggenapi nubuatannya, tetapi sering juga Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan supaya kita jangan mendelay atau menunda-nunda segala sesuatu. Saya mau bicara soal kemarin. Kenapa kita adopsi sampai ada My Home Jerusalem dan sebagainya dengan beban berat, super berat, karena modal ketaatan yang penuh, supaya kita mengadopsi bukan hanya satu wilayah, bukan satu negara, mengadopsi tingkatan dunia, tetapi yang kedua kita mengadopsi waktu Tuhan yang semakin singkat. Kalau kita lihat tahun 2025 ini merupakan satu
tahun kemuncaknya keinginan doa-doa daripada bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang diaspora termasuk, untuk melakukan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Nah, Benyamin Netanyahu, Prime Minister daripada Israel, dia mengatakan bahwa Bait Allah harus segera dibangun. Bahkan dia berjalan di jalan setapak di bawah lorong itu, dan itu adalah suatu jalan yang pernah dilalui oleh Tuhan Yesus. Jalan yang disebut The Ancient menuju ke Bait Allah. Dan dari lorong itu keluar, ternyata Al-Aqsa. Dan kesananya adalah Dome of the Rock. Ini gimana nih? Sedangkan Yerusalem ini adalah kota suci bagi 3 agama. Orang Yahudi, itu benar-benar sakral banget tempat itu, tempat di mana Abraham yang menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban yang digantikan oleh domba, anak domba di situ. Tetapi bagi orang Kristen, itu tempat sejarah dan tempat profetik, di mana di seberang daripada itu ada di sebelah dari situ ada Golden Gate, dan di seberangnya adalah Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itulah tempat kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga di situ juga akan terjadi nubuatan yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali sebagaimana dia sudah pergi ke sorga. Hal yang sama terjadi, dan di Al-Zaitun itu, bukit itu, sekarang didirikan sebuah masjid. Sementara itu ex gereja pada zaman Syria, zaman zaman Romawi, zaman ini, bagaimana batu demi batu itu mimbar-mimbar pada zaman-zamannya itu sudah runtuh. Dan di Bukit Zaitun itu salah satu site penting bagi umat Islam, umat Muslim di seluruh dunia, dan mereka percaya bahwa Nabi Isa itu akan datang kembali sebagai Ratu Adil. Dan bagi umat Muslim, Al-Aqsa itu sesuatu yang sakral, yang dipercaya sebagai kenaikan daripada Nabi Muhammad. Naik Burak. So how? Nah, sekarang pertanyaannya, Yerusalem di bawah kekuasaan Israel, sementara ada spot kecil tempat ibadah untuk umat Muslim, itu di Al-Aqsa dan Dome of the Rock, di mana dahulu pernah berdiri Bait Allah. Kenapa sih bangsa Israel tuh pengen banget, ngebet banget, bahkan sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, ketika Hamas menyerang Israel dan 1.400 orang mati, semua 250 disandera, dan sampai sekarang masih ada 50 sekian yang masih disandera. Ngotot sejak itu bahwa perang sih perang, tetapi ada hal lain, yaitu doa mereka adalah Bait Allah harus dibangun kembali. Kenapa? Karena mereka rindu, hubungannya adalah mereka rindu Mesias yang mereka percaya akan datang. Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi mereka akan memilih seorang muda yang mereka anggap sebagai Mesias. Dia agamawi,
Dia dihormati, karismatik, penuh mujizat, dan dihormati oleh para pemimpin negara di seluruh dunia. Dan ini bisa menyebar dalam hitungan detik, di mana seluruh dunia akan terkaget-kaget. Kalau kita melihat seorang paus saja, waktu itu wafat, wah, seluruh dunia heboh. Sampai kita juga, agama apapun, semua akan melihat itu perkara yang megah luar biasa. Nah, bagaimana dengan ini? Ini akan lebih hebat karena penuh mujizat dan akan diblas ke seluruh dunia dengan secara cepat, dan akan menjadi the most popular news ever. Seorang yang karismatik, yang ujung-ujungnya dia akan menduduki bait Allah, namun dia adalah seorang antikris. Jadi pembangunan bait Allah ini akan sangat menentukan. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 27 dikatakan bahwa antikristus akan membuat perjanjian damai dengan Israel selama 7 tahun. Tapi di tengah jalan ia akan menajiskan bait suci. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, bahwa antikristus itu akan duduk di bait suci dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 dan 2, bait suci akan dibangun kembali di Yerusalem, tapi kaum asing akan menginjak-injak selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Jadi bagaimana upaya modern dengan teknologi yang super untuk membangun bait suci ini ternyata dapat dilakukan dengan cepat, dan semua persiapan sudah dilakukan. And everything is ready. Tinggal bagaimana caranya. Harus ada perjanjian damai. Gak bisa dalam keadaan perang. Bayangkan kalau satu rudal jatuh di Al-Aqsa, jatuh di tembok ratapan perang dunia. Gak ada tawar-menawar lagi. Itu yang buat mereka adalah spot yang paling dipertahankan. Namun kita lihat juga ada spekulasi lain secara politis yang memakai unsur agama, yaitu disebut Abraham Accords atau kesepakatan damai bersama 3 agama, Yahudi, Islam, dan Kristen yang diwakili oleh Katolik. Nah, kesepakatan damai yang baru ini berhasil, maka ini akan segera bisa dibangun bait suci secara damai. Namun kalau kita lihat by force, ya, kok ada statement dari Pete Hegseth, itu dia adalah seorang menteri pertahanan Amerika. Dia dianggap pro-Israel. Dia pernah mengatakan begini dalam pidatonya. Saya juga sendiri pribadi waktu itu mendengarkan pidato dia, bahwa dia menyatakan akan segera membangun kuil bait suci di situs suci Muslim, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, bayangkan ketika dia berbicara di sebuah acara waktu itu, ya, di Yerusalem pada tahun 2018 malah, ia mengatakan tidak ada alasan mengapa tidak ada mujizat untuk membangun kembali bait suci di Temple Mount. Tidak mungkin terjadi. Wow, maksudnya apakah tidak mungkin terjadi? Nggak percaya mujizat bahwa bait suci itu akan didirikan di Temple Mount. Nah, bahkan ia menggunakan nama waktu itu tuh Israel untuk dataran tinggi di Yerusalem Timur yang diduduki oleh sebuah Masjid Al-Aqsa. Nah,
Dia mengatakan ini, saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi, Anda tidak tahu bagaimana itu akan terjadi, tapi saya tahu itu pasti bisa terjadi, dan langkah dalam proses itu adalah pengakuan bahwa fakta dan aktivitas di lapangan benar-benar penting. Maksudnya apa? Secara diplomatis. Setuju nggak setuju gue mau lakukan ini? What? Nah, kalau kita lihat semua masa persiapan ini sudah dimulai, kita sebentar akan nonton filmnya, lalu saya akan ulas beberapa menit kemudian apa yang harus kita ketahui pada saat ini ke depan. Kita saksikan ya movie ini. Shalom, saya dari Indonesia, rombongan dari Mercy Global Tour bertemu dengan Larry, ada di kandang lembu merah. Kita ada di Silo dan kita melihat ini real nubuatan di mana yang sudah tertulis di dalam Bilangan 19 untuk pentabisan, untuk pembangunan, ritual untuk pembangunan bait suci. Dan kita lihat di sini lembu merah yang tidak bercacat, betina, ada 5 ekor di sini. For 2,000 years, it was just a prophecy. Today, that's changing. Many believe that the building of the Third Temple is a major prophetic sign of the end of the world. But has any progress been made with the Third Temple? You're going to understand why this isn't just a religious story. This is a geopolitical earthquake waiting to happen. Preparation number 1. The perfect red heifers. What if I told you that 5 perfect red heifers were just flown into Israel? The Bible talks about a mysterious ritual, one that hasn't been performed for nearly 2,000 years. A ritual involving a perfect red heifer, no spots, no blemishes, never yoked. Why? Because only the ashes of a red heifer can purify the Jewish priests before temple worship begins. Without the red heifer, the temple cannot be used. And for an unclean person, they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification for sin. And now, they have the heifers, not just 1, but 5, brought from Texas, raised under strict rabbinical supervision, and waiting. The red heifer must be sacrificed. We are almost there. So what's the timeline? Here's what's expected. 1 will be selected for sacrifice. The ceremony will happen outside Jerusalem, likely on the Mount of Olives. The ashes will be mixed, stored, and used to purify the new temple site. Preparation number 2. The Sacred Vessels Recreation. This is the Temple Institute's recreation of the Golden Menorah. 95 pounds of pure gold. Price tag, $2 million. But here's what's really stunning. This isn't a replica for display. This is a functional menorah, designed to be used in actual temple service. Incense vessels designed to burn the exact spices mentioned in Exodus. Measuring cups calibrated to biblical standards. Silver trumpets that can produce the exact tones described in Numbers. Each item represents months or years of research, craftsmanship, and expense. Preparation number 3. Priestly Training Program. These are modern Jewish men, descendants of the priestly tribe of Levi, being trained to perform temple services that their ancestors haven't practiced since the Roman destruction of Jerusalem. In 2009, the Temple Institute built a field school in Mizpeh, Jericho, about 20 minutes from Jerusalem. Here, Kohanim, Jewish priests, and Levites undergo rigorous training to ensure they can perform every aspect of temple service perfectly. Preparation number 4.
architectural blueprints complete. What you're looking at right now are not conceptual drawings. These are operational blueprints for the Third Temple, created to modern construction standards and ready for immediate implementation. This is a blueprint for a functioning modern temple. As we walk through this virtual temple, you can see every detail has been planned. The chamber for the Sanhedrin, the court of the priests, the altar of sacrifice, the Holy of Holies. Every measurement corresponds exactly to biblical descriptions. Preparation number 5. High priest garments. These are the complete garments of the Jewish high priest, recreated according to exact biblical specifications. This is the breastplate of the high priest. 12 stones, each one engraved with the name of one of the 12 tribes of Israel. Preparation number 6. Altar stones collected. We're standing at the Dead Sea, the lowest point on Earth. But what happened here in 2010 is going to shock you. Temple Institute representatives came to this exact location to collect something that's been waiting here for thousands of years. These are the stones that will form the altar of the Third Temple. But these aren't just any stones. According to Deuteronomy 27:5, build there an altar to the Lord your God, an altar of stones. Do not use any iron tool on them. Every stone you're seeing has never been touched by metal tools. They were formed by natural geological processes and collected by hand. Preparation number 7. Sanhedrin chamber designed. But here's what's really incredible about this design. It's not just theoretical. The Sanhedrin has already been reconstituted. They're meeting right now, and they're actively planning for temple operations. Picture this space, a grand chamber echoing the chamber of hewn stone from Herod's temple. Circular seating for 71 members of the Sanhedrin can now adorn the Third Temple. But all of these preparations, the heifers, the vessels, the training, the blueprints, the garments, the stones, all of it means nothing without one final element. Nah, ini hanya sebagian kecil Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus saya siarkan berseri. Nah, bukan hanya itu, sebelumnya memang saya ini berencana untuk membawakan satu topik yang khusus, yaitu Mark of the Beast. Jadi ini Mark of the Beast pun sudah dimulai. Bagaimana? Dengan digitalisasi. Namun saya nggak bakalan perpanjang ini nanti untuk topik khusus. Apa yang harus kita ketahui dan bagaimana yang harus kita lakukan dalam memasuki hari-hari ini, yang kita lihat bahwa nubuatan demi nubuatan sedang terjadi. Namun nubuatan firman Tuhan mengenai kita adalah bagaimana orang-orang percaya seperti kita ini dituntun oleh Roh Kudus, dibooster oleh kekuatan Roh Kudus, maka kita ini akan terang, bercahaya seperti cakrawala di akhir zaman ini, orang-orang di akhir zaman. Nah, kita harus aware bahwa waktunya sudah sangat singkat, bahwa Jesus is coming very soon. Jadi kita harus punya goal setting dalam hidup kita, bukan sekedar hanya mengelak atau mengantisipasi atau memikirkan masalah demi masalah, kehidupan dan sebagainya, tetapi selamatkan jiwa selagi ada waktu. Jangan takut. Justru ketika kita melihat nubuatan demi nubuatan sedang dinyatakan, bukan menjadi kita takut, malah kita seharus semakin bersemangat bahwa yes, waktuku telah tiba, bahwa kita sedang ada di dalam satu masa hidup di mana era penggenapan nubuatan firman Tuhan sedang digenapi. Jadi kita mengerti bahwa kita bukan manusia yang biasa-biasa, tetapi kita manusia yang bisa melakukan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Bahkan musuh-musuh daripada umat Tuhan itu, Tuhan sendiri yang akan melawannya.
Tuhan sendiri akan menghukumnya. Di dalam Zakaria 14 ayat yang kedua dan yang ketiga, firman Tuhan berkata begini sampai keempat ya, di mana aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Ini Tuhan sendiri yang mengarrange. Kota itu akan direbut, rumah-rumahnya akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat yang ketiga, kemudian Tuhan akan maju berperang. Tuhan yang ngumpulin, Tuhan yang suruh melawan. Tuhan bisa pakai bangsa untuk melawan Tuhan juga, tetapi Tuhan berkata begini, Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Namun klimaksnya bukan soal peperangannya itu, tapi di dalam ayat keempat, pada waktu itu kakinya akan menjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur, di seberang dari Al-Aqsa, di seberang dari bait suci yang akan dibangun itu, di mana Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur sampai ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maksudnya apa? Ini lempengan, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan terjadi gempa yang luar biasa sekali. Nah, kengerian Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Allah seperti api yang menghanguskan. Dan biarlah malam hari ini, saat ini, kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang remuk, dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau selamanya. Dan imanku akan semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan aku mau menjadi tim kerja-Mu selagi aku hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.